Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah waktu yang sedikit ini Bapak akan manfaatkan untuk membahas ulangan pekan lalu ya. Oke, kita akan mulai dari soal yang nomor 10 ya. Terlihat Bapak. Sudah Pak terlihat. Itu soalnya nilai-nilai X yang memenuhi cos 3X plus setengah akar 2 sama dengan setengah. Di sini terlihat ya, yang betul hanya 5 orang ya, yang memilih jawaban D yaitu A dan B benar hanya 5 orang. Ini soalnya bisa kita sederhanakan. Jadi intinya itu ya, kita akan berubah menjadi bentuk cos X sama dengan cos alpha gitu ya. Cos X sama dengan cos alpha. Ya, formula kan seperti itu ya. Formulanya kan kalau dia cos X sama dengan cos alpha atau sin X sama dengan sin alpha. Kemudian tangan X sama dengan tangan alpha. Nah, karena sini soalnya tentang cosinus, maka gimana caranya soal itu kita ubah ke bentuk cos X sama dengan cos alpha gitu ya. Gimana maksudnya Pak? Oke, kita lanjutkan. Berarti setengah akar 2-nya atau koefisiennya ya, konstantanya kita geser ke kanan gitu ya, supaya nanti bisa kita ubah ke bentuk cos berapa nih gitu ya. Maka setengah akar 2-nya yang sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya apa? Jadinya cos 3X sama dengan setengah akar 2 min setengah akar 2 gitu ya. Berarti tadi setengah akar 2 yang positif pindah ke kanan jadi negatif. Oke, jelas? Sehingga kita dapatkan yang ruas kanannya jadi kalau akar 2 min setengah akar 2 jadinya setengah akar 2. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah dapat cos 3X sama dengan setengah akar 2. Nah, kita akan mengubah menjadi bentuk cos X sama dengan cos alpha. Nah, gitu ya. Berarti setengah akar 2 ini kalau kita ubah menjadi bentuk cosinus, dia cos berapa? Atau pertanyaan lainnya, cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Sudut istimewa aja, sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? 45 Pak. 45, betul ya? Nah, maka kita bisa ubah 45 derajat. Jelas ya? Nah, setelah itu kita kembali nih ke formula persamaan trigonometri yang di awal sudah pernah disampaikan oleh Bapak ya. Kalau bentuknya cosinus ya, kalau bentuknya cosinus, maka cos X sama dengan cos alpha itu penyelesaiannya nanti bisa kita cari nilai X-nya itu ya, ada dua kemungkinan gitu ya. Nilai X-nya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama X-nya sama dengan alpha plus minus gitu ya. X-nya sama dengan alpha plus minus K360. Artinya maksudnya kamu bisa cari nih alpha plus K360 atau alpha min K360. Sama aja keduanya gitu ya. Kemudian yang kedua, X sama dengan min alpha. Ingat ya, di sini ada alpha, ada min alpha. Jadi bentuknya itu pasti harus dicari keduanya gitu ya. Jangan cuma yang positifnya aja, tapi yang negatifnya juga dicari nilai X-nya itu gitu ya. Nah, ini yang cos. Kalau yang sins, ini diulang kembali ya. Kalau bentuknya persamaan trigonometri, bentuk sin berarti sin X sama dengan sin alpha, maka X-nya itu ada dua juga. Yang pertama alpha plus minus K360, yang kedua alfanya itu 180 min alpha. Jadi berbeda ya. Kalau di sini negatif alfa, di sini 180 min alfa. Plus minus K360 gitu ya. Oke.
karena di sini soalnya tentang persamaan kosinus ya, kita fokus ke persamaan kosinus ya. Berarti kalau udah ketemu nih ya, ketemu kan cos 3x itu ya di soal nih, tadi kita sudah dapatkan sampai baris yang ini nih ya, Bapak kuning ini ya. Kita sudah dapatkan terakhir itu cos 3x sama dengan cos 45 ya. Maka bisa kita tuliskan gitu ya. 3x itu ya, ini yang tadi nih yang di dalamnya ini, yang di dalamnya 3x itu sama dengan 45 derajat plus minus K 360. Ingat ya, karena di sini variabel X-nya ada 3-nya, berarti kita tulis 3X gitu ya. Kalau tadi di formulanya, di sini X-nya cuma ya X aja gitu ya, maka X sama dengan alfa atau X sama dengan alfa. Karena di sini cos 3X, maka 3X sama dengan 45 derajat gitu ya. Jangan lupa menuliskan 3-nya kalau emang dia ada koefisien 3-nya di variabel X gitu ya. Jangan ditinggalin. Karena nanti hasilnya beda. Kalau kamu 3 ditulis, nanti ketemu jawabannya yang C nih ya. Jawabannya yang C karena gitu ya. Padahal di sini ada 3X. Maka kita tuliskan dengan lengkap. 3X sama dengan 45 derajat. Ya, alfanya 45 ya. Alfanya 45. Maka ditulis 45 derajat plus minus K 360. Nah, karena bentuknya masih dalam 3X, ya kita harus sederhanakan ya. Kedua ruas 3X dan 45 ini pas K 360 kita bagi dengan 3 gitu ya. 3X dibagi 3, kita dapat X. 45 derajat dibagi 3, kita dapatkan 15. 360 derajat dibagi 3, kita dapetin 120. Maka X yang pertama, kemungkinannya itu adalah seluruh nilai X ya. Nanti tergantung K-nya berapa gitu ya. X sama dengan 15 derajat plus minus K 120 derajat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini ingat jangan lupa. Pokoknya harus kedua-duanya dicoba, dites gitu ya. Jangan cuman yang positifnya aja, yang negatifnya ditinggalin. Nggak boleh, ya harus dicoba dua-duanya. Maka kita coba nih, 3X sama dengan min 45. Karena alfanya 45 berarti negatif 45 yang kedua gitu ya. Yang kedua negatif 45. Maka kita dapatkan dengan cara yang sama, kita bagi dengan 3 semua. Kita dapatkan X sama dengan min 15 derajat plus minus K 120. Ya, semua dibagi dengan 3. Nah, maka jawabannya ya yang A ini, yang B jawaban, yang A jawaban ya. Jawabannya A dan B benar gitu ya. Maka yang betul adalah D di sini ya. A dan B, seharusnya A dan B benar ya. Seharusnya A dan B benar. Oke, untuk soal yang pertama yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Ya, Dava silakan. Berarti yang tadi yang 1/2/2 itu harus hafal ya Pak, yang kosinusnya Pak. Nah, sebenarnya yang kamu harus hafalkan itu ya, yang kamu harus hafalkan itu cukup yang kuadran pertama. Itu harus ngelotok tuh di luar kepala ya. Ya. Yang kuadran pertama tuh yang nilainya 0, yang sudutnya 0, 30, 45, 60, 90. Sebenarnya ngapalinnya itu gampang sebenarnya ngapalinnya ya. Kalau cos itu dimulai dari 1. Cos 0 itu bernilai 1 gitu ya. Kalau sin 0 bernilai 0 gitu ya. Maka kalau yang cos satunya itu nanti turun ke bawah. Nanti pas di 90 dia bernilai 0. Kebalikan dengan sin lah. Tapi kalau pas ulangan, pas ujian nasional, pas PAT nggak diberikan tabel trigonometrinya, maka ya mau paling tidak nilai pada kuadran 1 kamu sudah hafal di luar kepala. Sudah muncul ya tabel trigonometrinya ya? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini yang kuadran 1 ini yang paling kiri ya, ada kuadran 1 itu ya. Yang sudutnya 0, 30, 6, 45, 60, 90. Itu harus sudah ngelotok. Sin sama cos nilainya itu berkebalikan. Jadi kalau yang sin mulai dari 0 naik ke 1, yang cos dari 1 turun ke 0 gitu ya. Di kuadran satunya ya. Nih dilihat gitu ya. Kalau sin 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah kalau yang cosnya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi
Yang sin naik, yang cos turun gitu ya. Kalau dibikin tabel grafiknya gitu seperti itu. Nah, kedua-duanya akan bernilai sama pada derajat 45, pada sudut 45. Sama-sama bernilai setengah akar 2. Nah, ingatnya di situ aja gitu ya. Pokoknya tengah-tengah nih 45 setengah akar 2. Selebihnya kalau yang 0, yang sin 0 naik setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu ya. Dava ya. Bisa ngapalin gampang kok insya Allah ya. Jelas Dav? Jelas, Jelas Pak. Pak, jelas. Jelas ya. Nah, satu lagi tambahan Bapak. Untuk tangan, kan tadi kita udah ngomongin sin sama cos ya. Kalau sin dimulai dari 0, turun naik ke atas sampai sin 90 benar 1. Kalau cos mulai dari 1 turun ke 0. Nah, kalau tangan sebenarnya tinggal kamu bagi aja. Tangan itu adalah sin dibagi cos gitu ya. Jadi kalau sudutnya 0 derajat, yang pertama nih, tangan itu kan sin dibagi cos, maka 0 dibagi 1 hasilnya 0 gitu ya. Berarti tangan 0 itu bernilai 0. Untuk sudutnya 30. Sudut 30 berarti tangan 30 itu setengah dibagi setengah akar 3. Kita dapatkan 1 per akar 3. Tangan 45 berarti sin dibagi cos, berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ya nilainya 1 gitu ya. Tangan 45 bernilai 1. Tangan 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah, ya akar 3 gitu ya. Tangan 90, 1 dibagi 0. 1 bagi 0 tidak terdefinisi gitu ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Kita masih ada waktu 10 menitan. Kita bahas soal yang kedua. Terima kasih Dava sudah bertanya. Ya. Kita masuk soal kedua. Soal kedua ini juga yang benar cuma 8 orang. Ya. Cuma 20%. Padahal sebenarnya sih kalau tadi yang pertama tuh ya, yang soal nomor 10 kita bahas tuh kamu Pak. Sebenarnya ini juga lebih mudah gitu ya. Oke, ini soal bentuknya persamaan kuadrat trigonometri sebenarnya gitu ya. Cuman di awal dia bentuknya masih belum terlihat persamaan kuadratnya ya. Secant x plus cos x sama dengan 2,5. Untuk interval x-nya lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Pi per 2 berapa derajatnya, Nak? Kalau diubah dalam bentuk derajat? Ada yang tahu? Pi per 2 nilainya berapa derajat? 90, Pak. Pi per 2 90 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Fauzia. Ingat kalau pi itu nilainya 180 derajat gitu ya. Kalau 2pi 360 derajat. Berarti kalau pi per 2 ya 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat gitu ya. Nah, kalau soalnya dalam bentuk radian, dalam bentuk pi ya, maka jawabannya pun pasti konsisten bentuknya pi, bentuk radian gitu ya. Nggak masalah. Cuman yang penting kamu tahu oh ini senilai dengan sekian derajat gitu ya. Oke, kita bahas dulu pembahasannya. Sudah mulai muncul? Oke. Secant x plus cos x sama dengan 2,5. Ya. Untuk interval x-nya pada interval lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Atau x-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, yang perlu kamu perhatikan, tadi kita akan mengubah soal ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat trigonometri. Nah, kamu cek dulu nih. Kamu bisa memanfaatkan identitas trigonometri ya. Di sini ada secant x. Secant x itu bisa kita ubah menjadi 1 per cos x. Oke. Ini identitas ya. Ini juga sedikit sebenarnya bisa kita buktikan, cuman untuk mudahnya ketika kamu mengerjakan soal, identitas yang sederhana, yang simpel-simpel itu kamu sudah hafal juga, ya. Contohnya secant x itu nilainya sama dengan 1 per cos x. Kalau cos secant nilainya apa, Nak? Ini kan secant x nih. Kalau cos secant x sama dengan apa? 1 per sin x, Pak. Ya, betul sekali. Ya.
cos secant sama dengan 1/sin X. Kalau di sini kita ngomongin tentang secant, berarti secant itu sama dengan per cos X. Nah, kalau sudah kita ganti secant dengan super cos X, nanti kita bisa ini nih, kita arahkan menjadi persamaan kuadrat. Gimana caranya? Caranya, kedua ruas kiri dan ruas kanan, kedua-duanya kita kalikan dengan cos X. Ya. Nah, maka dengan mengalikan kedua ruas dengan cos X, kita dapatkan berarti 1 per cos X dikalikan dengan cos X hasilnya sama dengan 1. Jelas ya? Kemudian cos X dikalikan dengan cos X jadinya cos kuadrat X. Oke, jelas? 5/2 dikali cos X jadinya 5/2 cos X. Oke, sampai sini coba kalian resapi. Langkah berikutnya itu mengalihkan kedua ruas dengan cos X. Tujuannya apa? Ya tujuannya kita mengarahkan menjadi persamaan kuadrat kosinus gitu ya. Dan juga penyebutnya di sini yang cos X-nya ini jadi hilang, jadi bukan bentuk pecahan gitu ya. Nah, oke. Supaya lebih gampang lagi karena di sini sebelah kanan masih bentuknya 5/2. Supaya tidak bentuk pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Ya. Kita kalikan kedua ruas dengan 2. Maka kita dapatkan 2 kali 1 nilainya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian cos kuadrat X kali dengan 2 kita dapatkan 2 cos kuadrat X. Kemudian yang ruas kanannya 5/2 dikali 2 berarti tinggal 5 gitu ya. Penyebut 2-nya hilang. Kita dapatkan 2 plus 2 cos kuadrat X sama dengan 5 cos X. Sehingga bisa kita kumpulkan semua ke ruas kiri. Kita dapatkan 2 cos kuadrat X min 5 cos X plus 2 itu sama dengan 0. Oke, sebelum Bapak lanjut, sampai dengan mengubah menjadi persamaan kuadrat sudah cukup jelas ya? Atau masih ada yang bingung? Jelas, Pak. Jelas. Oke, terima kasih. Kalau sudah ketemu persamaan kuadrat trigonometrinya, persamaan kuadrat kosinusnya, agar lebih simpel gitu ya, agar lebih simpel, kamu boleh misalkan tuh cos X sama dengan Y gitu ya. Kita misalkan nih cos X sama dengan Y, sehingga kita dapatkan persamaan kuadrat 2Y kuadrat min 5Y plus 2 sama dengan 0. Oke, ini tinggal kamu ganti cos X-nya dengan Y gitu ya, supaya lebih simpel terlihat persamaan kuadratnya gitu ya. Ya kan? Sini jelas ya, persamaan kuadratnya menjadi 2Y kuadrat min 5Y plus 2 sama dengan 0. Kalau sudah ini tinggal kamu faktorisasi gitu ya. Berarti faktornya 2Y min 1 sama Y min 2 sama dengan 0. Kita dapatkan yang pertama 2Y min 1 sama dengan 0 sehingga Y-nya bernilai setengah. Kemudian yang kedua, Y min 2 sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Sekarang, ketemu Y-nya sama dengan setengah, ketemu Y sama dengan 2. Nah, kita kembalikan. Kan di awal tadi kita misalkan nih, cos X itu dengan Y. Nah, maka kita kembalikan Y itu sama dengan cos X. Maka untuk Y sama dengan setengah, bisa kita tuliskan cos X sama dengan setengah. Oh maaf nih, ini salah nih. Ini maksudnya ini nggak ada cosnya ya. Harusnya nggak ada cosnya ya. Maaf nih, yang Bapak merahin harusnya nggak ditulis. Jadi Y sama dengan setengah itu sama dengan cos X sama dengan setengah gitu ya. Artinya Y-nya kita ganti dengan cos X. Oke, cukup Y-nya kita ganti dengan cos X. Karena di awal kita lakukan pemisalan cos X sama dengan Y gitu ya. Maka kembali nih ke kalau sudah seperti ini kan sudah bentuk persamaan trigonometri yang sederhana ya. Cos X sama dengan setengah ya. Kamu bisa cari ya, kamu bisa ubah setengahnya itu ya. Setengah itu cos berapa gitu ya. Tadi kembali ke tabel trigonometri, kamu harus luar kepala nih. Oh, setengah kosinus berarti untuk cos 60 derajat gitu ya. Cos 60 derajat bernilai setengah gitu ya. Maka
setengahnya ini yang ruas kanannya bisa kita ganti dengan cos 60. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan persamaan trigonometri sederhana nih. Cos X sama dengan cos 60. Lalu untuk Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti cos X sama dengan 2. Nah, ada keterangan di sini TM tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin gitu ya? Karena nilai cosinus ya, nilai cosinus maupun nilai sinus ya, sin maupun cos, nilainya itu maksimum 1, minimum min 1. Berarti kalau di sini ada cos X sama dengan 2 ya nggak mungkin. Kalau nggak mungkin berarti yang 2 ini cos X sama dengan 2 nggak perlu kamu lanjutkan pekerjaannya gitu ya. Cukup kita fokus kepada yang cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan 60 gitu ya. Ingat ya, berarti yang ini nggak perlu kamu lanjutkan ya, stop di sini karena nggak mungkin. Tidak ada nilai cos yang bernilai 2, maksimum 1 nilainya gitu ya. Oke, ketemu cos X sama dengan cos 60. Kembali ke formula yang tadi di awal, yang soal nomor 10 tadi. Ya, maka cos X sama dengan cos alfa itu formulanya X sama dengan alfa plus minus K 360. Sebenarnya nak, kalau soal pilihan ganda, kamu cukupkan sampai di sini ya. Kamu cukupkan sampai di sini itu sudah bisa gitu ya. Ya kan? Karena kamu sudah tahu X-nya itu pasti 60 karena kan di sini diminta X-nya itu 0 sampai 90. Berarti ya pasti nilainya 60, gak mungkin yang lain gitu ya. Cuman kita akan pelajarinya secara secara bertahap ya. Supaya lebih jelas nanti akan di sini intervalnya misalkan 0 sampai dengan 360 ya kamu bisa mencari nilai X yang lain gitu ya. Kebetulan di sini dia X-nya sempit, intervalnya sempit nih 0 sampai 90 aja. Berarti kalau ketemunya 60 ya itu pasti jawabannya 60. 60 itu kan pi per 3 ya. Nah, cuman anggap di sini kita akan mengecek nilai X yang lain, maka perlu lakukan langkah-langkah berikut ini gitu ya. Nah, kita coba nih. Nanti keduanya harus dicoba nih, baik alfa yang positif maupun alfa yang negatif, gitu ya. Alfa yang negatif. Cara mengeceknya gimana? Masukkan aja. X sama dengan alfa plus minus K360. Berarti alfanya di sini 60 ya. Alfanya 60 nih, ya. Alfanya 60, ya. Tinggal kamu ganti alfa dengan 60. Maka X sama dengan 60 plus minus K360. Nah, untuk K bernilai 0, maka kita dapatkan X-nya bernilai 60 derajat. Tinggal kamu masukkan aja nih, K-nya diganti dengan 0 gitu kan. Berarti kan 60 derajat plus minus 0 ya 60 derajat gitu ya. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya bernilai 420. Maka 420 ini ya pasti nggak mungkin karena di soal diminta X-nya antara 0 sampai 90 gitu ya. Nah, itu tadi tergantung di interval di sini ya, Nah ya. Kalau di sininya misalkan 0 sampai 720, nah berarti kan ini sebenarnya jawaban gitu ya. 420 masuk ke dalam jawaban. Tapi karena di soal dimintanya hanya X yang bernilai kurang dari 90, lebih dari 0, maka untuk X sama dengan 420 ini bukanlah himpunan penyelesaiannya gitu ya. Makanya Bapak coret nih gitu ya. Oke, kalau untuk K sama dengan 1 aja sudah bukan penyelesaian, berarti K berikutnya, K sama dengan 2, K sama dengan 3, nggak perlu kamu lanjutkan gitu ya. Cukup sampai di situ. Pasti nggak akan memenuhi juga gitu ya. Nah, kita coba yang negatifnya. X sama dengan min 60 plus minus K 360. Nah, kita coba X sama dengan 0, itu berarti X-nya bernilai min 60. Ini juga bukan penyelesaian ya. Ini juga bukan penyelesaian. Karena apa? Karena yang diminta X-nya itu lebih dari 0, bukan kurang dari 0 gitu ya. Maka K sama dengan 0 bukan penyelesaian. Sebenarnya cukup di sini. Kalau kamu lanjutkan pasti bukan penyelesaian lagi gitu ya. Kamu coba K sama dengan 1 nilainya 300. Padahal diminta di sini kurang dari 90. Nah, maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 60 atau X-nya sama dengan pi per 3. Gitu ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke,
Terima kasih untuk yang remedial, Bapak ingatkan yang merasa ya. Kemarin kan nilai kuisisnya langsung keluar tuh, benar berapa, salah berapa gitu ya. Yang merasa masih di bawah KKM nanti silakan dikerjakan remedialnya ya. Langsung dikerjain, jangan pakai nanti-nanti gitu ya. Karena kalau terlewat ya akan berat di kamunya nanti menumpuk tugas gitu ya. Kemudian jangan lupa tetap absensi di e-learning ya. Bapak ingatkan kembali, setelah ini yang belum absen di e-learning tetap absen. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan virtual kelas pada pagi hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, nak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh meninggalkan kelas. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama.